meninggalkan tasyahud yang pertama. Tasyahud pertama ini hukumnya apa Bapak Ibu? Sunat ab'ad, bukan rukun. Nah, ini kadang kalau imam tuh dia lupa tasyahud awal, ada makmum di belakang nih Bapak Ibu yang bersikeras ngotot dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya tidak mau turun Bapak Ibu. Ini pula masalahnya. Imam dia lupa sholat zuhur rakaat kedua itulah tasyahud awal namanya tuh Pak. Zuhur, asar, isya rakaat kedua. Kalau maghrib rakaat kedua juga. Tuh tasyahud awal. Subuh mana ada tasyahud awal subuh? Yang kedua itu rakaat kedua itu tasyahud akhir langsung tuh. Bapak Ibu. Rakaat kedua itu tasyahud awal namanya. Imam lupa, dia tidak duduk tasyahud. Dia langsung berdiri. Allah. Nih imam mesti ngerti yang jadi imam, ya. Kalau posisi dia belum sempurna berdiri tegaknya, masih menjelang naik, Allah, diingatkan duduk langsung. Ya, tapi kalau sudah di posisi berdiri tegak seperti ini, ya, ini salahnya makmum. Kalau sudah lihat imam ditegur tidak bisa dan posisinya sudah tegak begini, padahal yang ditinggalkannya tasyahud awal sunat apa? Maka jangan ngotot lagi di belakang tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jahil tuh Pak. Ini jahil tuh. Nanti dibilang jahil marah pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terus gimana bos? Udah berdiri aja ikut imam itu. Nggak usah subhanallah subhanallah di belakang itu. Ya. Kalau imam tadi was-was dia Pak, karena di belakang nih subhanallah terus nih. Ini gara-gara makmum nih sebenarnya. Imam udah nggak mau karena udah posisi berdiri. Apa kata makmum? Subhanallah subhanallah. Udah berhenti subhanallah. Maka dia duduk Pak. Kembali ke posisi tasyahud awalnya. Batal salat si imam. Gara-gara kita batal salat imam. Makanya saya bilang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua adalah hati-hati, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi dikatakan di dalam kitab ini yang meninggalkan tasyahud awal. Masalah meninggalkan tasyahud awal. Man tarakat tasyahudal awal au syakka. Sesiapa yang meninggalkan tasyahud awal terlupa, ya, falam yadri, ataupun dia tak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4, maka di dalam hal ini saya jelaskan satu-satu. Yang meninggalkan tasyahud awal sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia lupa sujud sahwi sebelum salam, sesudah salam baru ingat dia, maka sujud sahwinya sesudah salam. Itu Pak, boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Riwayat hadisnya ada 2 Pak. Kalau ingat ya sebaiknya dilakukan sebelum salam. Kalau sebelum salam tak ingat, sesudah salam sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, emangnya mengapa Pak Ustadz? Dia meninggalkan tasyahud awal tuh. Sholatnya tetap sah, tapi sholatnya cacat. Sujud sahwi tadilah yang menyempurnakannya Pak, yang menampalnya Pak. Itu fungsi sujud sahwi itu Pak. Sujudnya seperti apa Pak Ustadz? Seperti biasa 2 kali sujudnya. Baca subhana man la yanamu wa la yashu. Namanya. Habis itu kembali, sudah sujud 2 kali dengan bacaan yang seperti saya sampaikan tadi, kembali ke posisi tasyahud akhir, langsung salam. Nah, itu yang sebelum salam Pak ya. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwi lah sesudah salam. Baik. Itu, lupa tasyahud awal, ya. Atau dia tinggalkan dengan sengaja sujud sahwi sebelum salam. Falam yadri as-salat salatan aw arba'an, atau dia tak tahu, ragu dia. Kan banyak kita nih Pak, waktu sholat itu ragu kita, 3 atau 4 nih ya, 3 atau 4 ya. Ya Bapak Ibu. Ini kebanyakan nih kayak gini sholat sendiri. Sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, insyaallah tidak akan nyasar Bapak Ibu sholat berjamaah. Karena ada imam, ada jamaah yang lain. Itu keutamaan sholat berjamaah itu Pak. Kalau sendiri itu Pak, ada yang 5, 6. Ya Allah, 5, 6 pula makin banyak itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, salatan aw arba'an. Kalau dia syak, ragu ini taraddud namanya Pak, taraddud. Ini 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Maka ulama fikih mengajarkan kalau Bapak Ibu ragu seperti itu, akhaza bil yakin, maka dia putuskan dengan keyakinannya, yaitu mengambil yang sedikit. Mengambil jumlah yang sedikit. Kalau dia ragu 34 berapa, Bu? 3. Jadi nambah lagi dong Pak Ustadz, nambah. Karena sudah talabus, sudah masuk ke ranah ragu-ragu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau 34, ambil yang sedikit, 3. Tambah 1 lagi. Gitu caranya. Itu yang bagus tuh, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu. Fa inna siya ba'da salam
Kalau dia terlupa sujud sahwi sebelum salam, maka lakukanlah sujud sahwi sesudah salam. Nih, sudah saya bahas tadi. Ya. Mahma tadzakkara alal qurbi, kalau dia ingat itu di waktu yang dekat. Tadi sebelum salam belum sujud sahwi nih Pak, umpamanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat dia, maka sujud sahwi. Kan dekat waktu yang tepat. Kalaulah keluar dia dari pintu masjid itu baru ingat dia, balik pula dia lagi. Tidak perlu lagi sujud sahwi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Segini aja lah dulu Pak ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu masail yang penting-penting di dalam sholat yang mesti kita ketahui ya. Wajib tuh Pak, ini fardu ain nih, kalau yang kayak gini nih fardu ain nih, wajib kita belajar, kalau enggak sah ibadah kita. Ini 3 itu, fikih, akidah dulu, kita urutkan akidah, paling penting tuh akidah itu. Akidah, fikih, tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati.